Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Denbagis PMS Channel. Kalau boleh melihat hater-hater saya dalam berkomentar itu, boleh mungkin akan menemukan beberapa hal yang template. Salah satu yang cukup menonjol adalah bahwa mereka itu jarang untuk membahas gagasan dan ide saya dalam sebuah video. Mereka itu membahas tentang siapa saya dan bikin sebuah spekulasi tentang apa latar belakang saya gitu. Jadi ada yang menceritakan bahwa saya itu adalah PKI. Jadi ada yang menceritakan bahwa saya itu adalah komunis. Jadi mereka tuh nggak bisa kepikiran seperti itu. Mereka itu melihat bahwa seseorang itu harus dilihat itu bukan berdasarkan gagasannya, tapi siapa dia dan dia dari kelompok mana. Makanya mereka itu sibuk untuk mencari siapa saya dan saya di belakangnya itu kelompok yang mana gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu ada di sebuah lingkungan pendidikan yang merusak mental mereka sedemikian sehingga mereka memusatkan klaim benar dan salah satu bukan pada fakta, bukan pada data, tetapi pada tokoh atau figur. Jadi benar dan salah itu tergantung siapa yang mengatakannya, bukan apa yang dikatakannya. Jadi kalau yang mengatakannya itu adalah orang dengan simbol-simbol tertentu, dengan gelar-gelar tertentu, maka apapun yang dikatakannya itu akan dibenarkan. Tapi sebaliknya, walaupun seorang itu berkata benar, tapi kalau tidak memiliki gelar tertentu atau tidak berpihak pada pihak tertentu dan sebagainya, maka itu pasti dianggap salah. Makanya mereka sering mengatakan, Pak dan Bagus ini ya sebenarnya ahlinya di bidang apa sih? Kenapa semua dibahas? Jadi mereka itu memikirkannya itu tentang siapa saya, kenapa untuk membahas ini tuh siapa saya gitu. Bukan yang dibahasnya ayo kita diskusikan, bukan, tapi mereka itu sibuk untuk mencari-cari siapa saya gitu. Karena dari situlah akhirnya mereka bisa menerima kebenaran dan kesalahan. Misalkan kemarin lalu itu ketika ada kiai-kiai yang mengkritik pesantren, mereka itu B aja gitu. Habib yang menjelekkan para kiai, mereka juga B aja itu, termasuk yaitu MUI. Maka mereka marahnya itu luar biasa sampai berani mengkorok orang. Padahal apa yang dikatakan oleh Habib misalkan yang menghina kiai dengan ini yang kurang lebih mah setara menghinanya gitu. Tetapi yang ini dibiarkan, yang ini tidak. Kenapa? Karena benar dan salah itu bukan tergantung pada apa yang dikatakannya, tetapi tergantung siapa yang mengatakan itu. Nah, dalam filsafat, pemikiran seperti ini tuh bisa disebut sebagai argumentum ad verecundiam atau apple to authority, di mana benar dan salah tergantung pada siapa yang mengatakannya. Dan ini tentu saja adalah cacat logika, dan ini sebenarnya merusak gaya berpikir kita dan akhirnya menghasilkan budaya feodal, menghasilkan budaya kasta. Jadi orang-orang yang menganut kasta di zaman dulu itu pola pemikirannya itu ya sama seperti ini. Jadi kalau kasta tertentu mengatakannya, maka benar dan salahnya itu dianggap benar. Tapi kalau kasta yang ini yang mengatakannya benar dan salahnya itu dianggap salah gitu. Begitu kurang lebihnya. Nah, kenapa ada orang-orang yang berpikir dengan cara seperti itu? Boleh juga jangan dulu menyalahkan mereka, karena kemungkinan besar mereka justru adalah korban bagi pendidikan yang secara sengaja memang dibikin untuk itu. Makanya saya ingin memperkenalkan kepada Bolo lembaga pendidikan yang memang menjalankan sistemnya itu ya seperti itu gitu. Jadi lembaga pendidikan secara spesifik gitu ya yang menjalankan seperti itu. Jadi saya nggak akan sebutkan namanya bagaimana, tetapi beberapa lembaga yang semacam ini di Indonesia itu ya cukup banyak. Di antaranya saya sebutkan ciri-cirinya ya. Sebab kalau namanya akan terlalu banyak, ciri-cirinya yang pertama itu adalah menciptakan kultus pada satu pribadi atau pada satu lembaga tertentu, dan demi kepentingan dan keuntungan dari lembaga dan atau individu yang dimaksud. Jadi misalkan mereka bikin sebuah sistem pendidikan, tapi sistem pendidikannya itu adalah berfokus bagaimana cara memuliakan, mengagungkan lembaganya dan gurunya yang mengajar di situ. Makanya saya sebut tadi si siswa-siswanya, orang-orang yang menjadi peserta didiknya itu yang menjadi korban, karena dia dipaksa dan didoktrin untuk mengkultuskan satu individu atau satu lembaga. Bagaimana caranya bikin peraturan-peraturan, misalkan ketemu sama orang yang dimaksud itu harus memuliakan dengan berbagai ekspresi budaya yang ada gitu ya. Atau kemudian mereka menciptakan sistem moral sepihak. Jadi sistem moral baik dan buruk itu sepihak. Jadi misalkan kalau ada siswa yang membungkuk kepada gurunya, maka itu bagus. Kalau gurunya membungkuk pada siswanya, itu kurang ajar. Itu tidak boleh yang seperti itu. Jadi kan sepihak. Jadi moral dan adabnya yang benar, yang baik itu adalah yang dua arah sekaligus, yang timbal balik gitu. Jadi satu orang menjulurkan tangan, yang lain menjulurkan tangan yang lain. Berarti itu kan seimbang. Kemudian kalau satu pihak salah ditegur,
sama yang lain, pihak yang lain salah ditegur sama yang lain juga. Itu kan seimbang, itu kan timbal balik. Tapi yang diajarkan sama kelompok ini itu sebalikannya. Jadi yang harus dihormati sepihak pada dia, yang harus dilindungi sepihak pada dia, yang harus diagungkan sepihak kepada dia. Kata-kata yang harus didengarkan ya sepihak pada dia. Nah, kalaupun dia marah-marah, ngomong dengan kata kasar, akhlaknya buruk dan sebagainya, ya itu tidak masalah, karena yang paling penting satu pihak kepada pihak yang lain gitu, satu kasta kepada kasta yang lain. Nah, itu karakteristiknya atau cirinya. Makanya mereka itu relatif tidak memiliki moral dan adab yang baik, walaupun diceritakan bahwa mereka di sana belajar adab dan belajar akhlak yang baik, tapi mereka tuh nggak belajar akhlak sama sekali gitu, nggak belajar kebaikan. Makanya mereka ngomongnya kasar luar biasa, tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak bisa memanajemenkan dirinya. Jadi mereka biasanya berakhir dalam kemiskinan dan kemarahan yang terus-menerus yang mempuncak pada dirinya gitu. Sekali lagi, mereka tidak salah karena mereka justru adalah korban dari malpendidikan yang ada gitu. Jadi mereka tidak diajarkan beretika, bermoral, tapi mereka diajarkan bagaimana cara beretika dan bermoral secara berlebihan untuk mengkultuskan satu individu yang secara sistematis memang harus disucikan. Itu adalah karakteristik dari lembaga pendidikan yang saya maksud ya. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, itu kan kalau misalkan kita memberikan kultus pada seorang pihak, apalagi dunia modern itu kan sebenarnya gampang ketahuan, dan pada akhirnya banyak orang yang berpikir, oh masa sih kayak gini gitu. Ada pemberontakan-pemberontakan dalam benak kita kalau ada yang mengajarkan kasta di zaman modern gitu ya. Nah, karena itulah mereka sebenarnya punya cara mengantisipasinya, yaitu apa? Lembaga pendidikan mereka itu mengharamkan kita untuk berpikir kritis ya, mengharamkan kita untuk skeptis, harusnya menerima apa adanya yang diajarkan. Jadi bertanya itu kritis itu ya, skeptis itu dianggap sebuah pemberontakan. Maka siapapun yang kritis, siapapun yang skeptis itu benar-benar akan diintimidasi dan akan dilenyapkan kesempatan dan keinginannya untuk menjadi orang yang kritis dan skeptis. Jadi apa yang dipelajarinya selama ini itu adalah doktrin yang sepenuhnya harus dihafalkan kata per kata dari atasannya. Begitu. Jadi kalau sudah seperti itu ya akhirnya apa? Mereka tuh nggak berani mengkritik lembaganya, tidak mengkritik satu individu tertentu. Mereka bisa mengkritik siapapun. Tapi kalau misalkan ke mereka itu nggak bisa gitu. Nah, karena apa? Karena memang sudah diajarkan seperti itu. Makanya ketika mereka berargumentasi, mereka tanpa ada argumentasi sama sekali gitu. Cuman ngejek, cuman ngelak, tapi tidak ada elaborasinya, tidak ada narasinya, tidak ada argumentasinya, tidak ada referensinya. Ya karena mereka tidak dilatih untuk berpikir kritis, benar, skeptis, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pertama itu adalah untuk membuat kita atau peserta didiknya terdoktrin, dan yang kedua adalah agar si lembaganya itu tidak ketahuan bodohnya. Jadi kan lembaga-lembaga dan individu-individu yang disucikan itu seringkali itu sebenarnya orang yang biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya bahkan orang yang tidak bermoral. Nah, untuk menutupi agar mereka itu tidak ketahuan tidak bermoralnya, ya kita semua dilarang untuk kritis dan dilarang untuk skeptis. Nah, sebagai kompensasi dari anti kritis dan anti skeptis itu, maka yang ketiga metode pengajaran atau pendekatan pengajaran mereka itu adalah bahwa mereka tuh harus mendengarkan monopoli kebenaran dari figur tertentu atau dari lembaga tertentu gitu. Jadi semua yang dikatakan dari pihak lain itu salah. Semua yang dikatakan oleh gurunya atau lembaganya itu pasti benar gitu. Dan karena kebenaran dan pengetahuan itu dimonopoli oleh pihak tertentu, maka belajar sendiri itu menjadi diharamkan. Banyak di antara mereka yang punya slogan belajar sendiri itu berarti belajar dari setan, belajar tanpa guru itu belajar dari setan. Gitu, padahal kita melihat ranah pengetahuan yang lebih modern, kemampuan untuk belajar sendiri itu adalah puncak dari kemampuan pembelajaran. Karena apa? Karena berarti dia mandiri secara intelektual. Makanya dalam tradisi modern itu disebut sebagai heutagogi. Heutagogi itu adalah kemampuan untuk belajar secara mandiri, atau proses belajar secara mandirinya itu disebut inkuri. Dan itu juga adalah salah satu yang dibangga-banggakan di dunia yang berperadaban maju gitu. Ketika seseorang itu mampu untuk belajar dan menguasai satu skill dengan kecerdasannya sendiri, dengan keahliannya sendiri, dengan metodenya sendiri. Begitu kan? Jadi Tony Stark bisa mengalahkan orang-orang yang lain di sekitarnya karena apa? Ya karena dia lebih cerdas daripada orang sekelilingnya dan belajar dengan caranya sendiri gitu. Jadi dia tidak bergantung pada orang lain. Kalau kita belajar bergantung kepada orang lain, kita itu sulit untuk bisa mengungguli orang itu gitu.
karena dimonopoli kebenaran dan pengetahuannya itu sama orang itu, kan begitu. Tapi memang itulah yang diharapkan, jadi agar orang itu, figur itu, lembaga itu tetap menjadi suci dan lebih tinggi daripada kita, dan kita tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengejar keahliannya, maka ya kita harus belajar dengan menghafal, mengingat apa yang didoktrinkan, dan dialah yang memonopoli kebenaran itu. Nah, setelah itu di akhir tutuplah metode-metode doktrin itu dengan evaluasi. Jadi tidak ada laporan, tidak ada evaluasi, tidak ada capaian, laporan capaian dan sebagainya. Tapi laporan capaiannya itu diserahkan kepada sesuatu yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita takar. Jadi misalkan nanti akan dapat berkah, nanti memiliki kekuatan karomah, nanti ini akan menghasilkan kebaikan di akhirat, nanti akan mendapatkan syafaat dan sebagainya. Nah, ini kan adalah klaim-klaim yang nggak bisa dibuktikan. Ini sepenuhnya adalah ranah yang tidak dikuasai dan tidak bisa diakses oleh manusia. Kalaupun keberkahan itu ada, maka itu urusan Tuhan yang bisa menghasilkan itu atau mengisikan itu. Tetapi sama mereka itu diklaim karena apa? Karena mereka sebenarnya tidak bisa menghasilkan apapun dan tidak memiliki sesuatu capaian prestasi yang bisa diukur begitu. Nah, jadi ya serahkan pada itu semua, dan karena itulah akhirnya korban-korban dari sistem pendidikan yang seperti ini akhirnya ya kadang-kadang atau kebanyakan di antara mereka miskin, malah jadi preman, malah menjadi koruptor dan sebagainya. Tapi ya tetap aja nggak bisa diserang gitu. Kenapa? Ya karena urusan keberkahan dan sebagainya mereka bergantung padanya gitu. Begitu. Dan karena mereka menjadi korban pendidikan sekian lama, maka ketika kita ajak mereka untuk dapat pencerahan, yuk kamu bisa kok lebih cerdas daripada guru ini, yuk kamu tuh bisa kok berpikir bebas, independen, kamu tuh bisa kok yang seperti ini. Berpikir bebas itu bukan berarti kamu tuh berpikir mengikuti setan, kamu tuh bisa kok belajar dari Google tanpa merasa bersalah, karena Google itu sebenarnya adalah konektor kita untuk menghubungkan dengan dunia luar dan menghubungkan dengan guru-guru di seluruh dunia gitu. Yuk kita belajar sendiri. Nah, ketika kita mengajarkan itu, mengajak mereka untuk mencapai pencerahan, mereka sudah tidak bisa, karena mereka itu hidup selama ini tuh di dalam goa yang gelap total. Jadi ketika kita ajak mereka untuk menikmati cahaya matahari, mata mereka tuh silau, mata mereka tuh sakit, tidak kuat untuk menghadapi cahaya. Ya, tapi apapun itu kita harus terus-menerus mengajak mereka, membiasakan mata mereka untuk melihat cahaya agar mereka bisa terselamatkan untuk menjalani kehidupan yang lebih layak dan lebih baik, dan akhirnya memberikan kontribusi yang baik buat masyarakat. Ayo kita berjuang untuk menyelamatkan mereka semua ya. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Den Bagus BMS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.